Bapak Kepala SD Negeri 1 Sendang Agung yang saya hormati, pada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sendang Agung yang saya hormati. Di sini saya akan memandu acara, yaitu susunan acara aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Soekarno Kurom. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, acara yang keempat aksi nyata atau desiminasi, acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah siang, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendang Agung kepada Bapak Pemandu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan suatu kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya yang ini berkaitan dengan guru penggerak. Saya mengaturkan sangat terima kasih sekali kepada Bapak, yaitu Bapak saya Yunardiwan, yang telah melaksanakan atau mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu angkatan 7. Jadi mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SD kita ini, ada yang mengikuti ini,
mudah-mudahan nantinya akan bisa melaksanakannya, diimplementasikan di SD 1 Sendang Agung ini. Mudah-mudahan nantinya tidak ada awal dari awal sampai akhir, nanti bisa melaksanakannya dengan baik. Saya hanya bisa mendukung dengan adanya kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun yang akan datang ada yang mengikuti kembali, menusul dengan adanya guru penggerak dari guru-guru yang lain. Jadi sangat penting sekali dengan adanya guru penggerak, karena nanti bisa diimplementasikan kepada siswanya ataupun ke guru-guru yang lainnya. Ilmu yang dia dapat nanti akan diberikan kepada siswanya atau kepada yang lainnya. Saya hanya bisa mendukung, sebenarnya hanya bisa mendukung saja. Mungkin itu sambutan dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Tingkat acara yang selanjutnya yaitu aksi nyata dari modul 1.4 oleh Bapak Senior Peron SPDI kepada Bapak Senior Peron, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'du. Kehadapan kepala sekolah, Bapak Penawir, Aku Tenang Jawab SD 1 Sendang Agung yang saya hormati, kehadapan seluruh dewan guru SD 1 Sendang Agung yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini guna melaksanakan atau menyaksikan atau mengikuti aksi nyata dari saya, terus diseminasi, yaitu mewujudkan budaya positif sekolah. Semoga dengan kegiatan pada kali ini membawa maslahat manfaat bagi kita semua. Salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapat syafaat Quran. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan mengajar untuk mengikuti kegiatan saya di modul 1.4, yaitu aksi nyata atau diseminasi modul 1.4. Jadi saya mengikuti program guru penggerak ini sudah 2 bulan dan masih tersisa 4 bulan. Kemarin berhenti atau istirahat 1 bulan, ini bulan Januari, supaya nanti Februari sudah mulai bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sini saya akan melakukan pengimbasan atau berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari program ini, dari program guru penggerak. Mungkin apa yang saya bagikan nanti tentunya Bapak Ibu guru sudah banyak yang mengetahui, sudah menguasai, apalagi senior-senior dan saya junior di ini, maka tentunya yang sudah tahu tambah tahu, yang belum tahu menjadi tahu. Tentunya untuk menguatkan ingatan kita tentang apa-apa saja yang akan nanti saya sampaikan. Jadi perkenalkan nama sudah, yaitu calon guru penggerak. Ini baru calon Bapak Ibu guru, jadi belum jadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti terlaksana menjadi guru penggerak. Amin. Jadi calon guru penggerak dan semoga nanti lulus program ini. Terus pengajar praktik yaitu Ibu Lataniani. Ini asal dari Kanang, tapi mengajar di SMA Negeri 1 Harjo. Terus fasilitator saya
Riau, Kabupaten Kuantan dari Riau. Jadi luar daerah. Nah, apa saja yang sudah saya dapatkan atau apa saja modul-modul yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu modul 1, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya nilai-nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, dan terakhir yaitu yang keempat budaya positif. Jadi kerangka pertama, kerangka pemikiran pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya pendidikan yaitu menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dia seorang pribadi dia sendiri ataupun nantinya jika dia sudah terjun di masyarakat. Jadi dia akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan hanya tuntunan. Jadi pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar cakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia, benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik hanya sebagai penuntun. Kita tidak bisa memaksa mau jadi apa mereka, tidak bisa. Kita hanya menuntut kodrat yang sudah ada pada diri mereka. Jadi di sini diibaratkan kita sebagai seorang petani. Jadi petani hanya bisa merawat tumbuh kembangnya padi yang sudah ditanam, tapi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, padi menjadi kedelai, itu tidak bisa. Jadi kodratnya padi ya tetap padi. Tugas kita sebagai pendidik atau sebagai petani yaitu merawat bagaimana padi itu bisa tumbuh dengan baik, merawat tanahnya, memupuknya. Nah, tugas kita juga seperti itu. Jadi kita hanya menuntun anak-anak itu agar mereka mencapai apa yang menjadi kodrat mereka sebagai manusia lahir itu sebagai apa. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun atau pamong tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Sama seperti yang saya sampaikan, jadi kita hanya sebagai menuntun mereka agar mereka selamat. Jadi contoh ibaratnya seorang yang buta mau jalan, kalau dibiarkan ya bisa saja selamat, bisa saja tetap bermobil. Tetapi ketika kita menuntun mereka, ya insya Allah hampir 100% mereka akan selamat sampai tujuan. Kita ibaratkan seperti itu. Intinya dari tadi yang saya sampaikan yaitu ada teologi pendidikan yang sudah menjadi semboyan atau pendidikan kita, yaitu ing arsa supodo ing madya manungkasa tutuli hadeni. Ini sudah paham semua yang sering dipakai di kita, yaitu tutuli hadeni. Ini di depan menjadi contoh, di tengah menjadi membangun, mendorong atau motivasi. Kalau tutuli hadeni belakang mendorong, kalau di tengah itu memotivasi. Nah, kodrat anak dari lahir itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik, dalam mendidik itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita mendidik harus memperhatikan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Contoh kita di sedang atau di lampu tengah, tentunya kita memperhatikan kondisi yang ada di lingkungan kita berada. Jadi tidak memaksakan kita harus mempelajari sesuatu yang di lain tempat. Usahakan kita memberi contoh atau memberikan masukan kepada anak yang memang konkret atau ada di lingkungan kita sekitar ini. Terus kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan isi dan irama.
Jadi kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Jadi kalau udah ada dulu ya istilahnya anak itu ya nanti berbeda dengan zaman yang kita alami. Jadi kita berusaha bagaimana anak yang kita didik ini mampu menjawab tantangan zaman bahasanya itu. Jadi zaman ke depan kita sudah membekali anak-anak kita ini dengan ilmu-ilmu yang bisa digunakan dan disesuaikan dengan zaman yang akan dia alami. Nah, perlukah tuntunan pendidikan? Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwasanya anak itu kan sudah punya kodrat masing-masing, mau skillnya apa kehebatan atau kemampuannya apa. Nah, untuk menjadi kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat itu ada kodrat dasar, keadaan, dan keadaan anak. Ini ada hubungan yaitu konvergensi, artinya saling berhubungan. Jadi seperti saya contohkan tadi, kalau anak tidak mendapatkan arahan atau bimbingan, bisa saja anak itu tersesat atau tidak menemukan jati dirinya yang menjadi kodratnya. Nah, dasar jiwa anak apa sih? Yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Jadi ketika dia lahir sudah ada kodratnya. Jadi membawa dua keadaan, yaitu mau jadi anak baik atau anak yang jahat. Nah, itu mempunyai dua kemungkinan, anak baik dan anak jahat. Nah, itu keadaan yang dia bawa lahir. Di luar nanti ada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya atau keadaan yang dibawa dia lahir. Nah, di sini ada 3 aliran hubungan dasar jiwa dan daya pendidikan. Jadi ketika kita mendidik peserta didik atau anak-anak kita, menurut nanti ada 3 teori, tetapi yang kita ambil atau diambil oleh Dewantara yaitu 1 pandangan. Yang pertama yaitu anak yang lahir dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya. Jadi bebas kita mau isi apa, mau kasih masukan apa terserah. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Yang kedua, anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Ini pendapat yang kedua. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa, gitu. Sudah ada takdir lah bahasanya. Terus yang ketiga yaitu konvergensi tadi. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai bukti pekerti yang baik. Dibiarkan agar anak jangan sampai bebal bahkan menjadi suram. Jadi intinya anak itu sudah membawa 2 kemungkinan, yaitu baik dan jelek. Jadi kita dari teori ini mengambil teori yang ketiga, yaitu bahwasanya anak itu sudah bukan kertas kosong lagi, sudah ditulis semuanya. Ini jahat, ini baik. Jadi tugas kita hanya mempertebal yang baik-baik, yang jelek jangan dipertebal, dibiarkan agar yang tumbuh adalah sesuatu yang baik. Asas pendidikan menurut KHD ada pengajaran dan pendidikan. Ini pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Terus pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, sama seperti tadi. Tujuannya apa sih? Tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu menjadi manusia merdeka. Sehingga sekarang ini digunakan ada kurikulum merdeka belajar. Ini berangkat dari teori Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka. Tujuan dari kita mendidik, mengajar yaitu menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Jadi intinya kalau sudah dewasa tidak tergantung kepada orang lain, intinya bisa mandiri lah.
bisa mandiri, hidup mandiri, yaitu bisa untuk dirinya sendiri tanpa terlalu bergantung. Kita nggak mungkin hidup tanpa orang lain, tapi paling enggak tidak sepenuhnya kita bergantung kepada orang lain. Kita selesai modul 1. Jadi masih 3 modul. Ini modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini nanti sebenarnya bukan hanya guru penggerak yang diutamakan, semua guru usahakan punya ini. Ini dikatakan untuk nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang belajar itu menjelaskan makna nilai-nilai yang perlu dikembangkan guru penggerak, apa saja nilai-nilainya, terus perannya itu apa sih guru penggerak itu. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini dari Rockix menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Nah, jadi nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki yang pertama itu berpihak pada murid. Jadi harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh murid dan tidak harus guru yang selalu aktif. Jadi intinya yang aktif itu muridnya. Gitu. Terus yang kedua reflektif. Jadi setelah kita pembelajaran atau akan pembelajaran, kita refleksi diri kita. Tadi saya ketika di kelas itu sudah pas atau belum ketika menyampaikan materi atau apa yang kurang. Nah, ini reflektif, berarti memandang apa yang sudah kita kerjakan itu sudah pas atau belum, sudah mengenai sasaran tujuan pembelajaran atau belum. Terus mandiri ini kita sebagai guru juga harus mandiri dalam artian tanpa tadi ada motivasi dari Pak Munawir untuk mengikuti guru penggerak ini. Saya harapkan teman-teman saya banyak yang menyusul ini. Jadi mandiri tanpa diperintah sudah mau meningkatkan kapasitas dirinya. Ya sudah banyak ya, kita sudah pelatihan ini tanpa disuruh. Karena itu memang kewajiban kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Terus kolaboratif, ini sebagai guru ya tentunya kita kolaboratif dengan teman, dengan semua pihak, intinya dengan wali murid, dengan sesama guru, dengan pemangku kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Jadi nggak perlu ngajar pulang. Kita harus memperhatikan lingkungan sekolah kita. Kita punya teman di sekolah, punya pimpinan, kita harus saling kolaborasi lah intinya. Masukan dari teman-teman. Pak ngajarnya kok yang mau baik. Pak muridnya lalu kasih masukan lah intinya kepada guru yang lain. Cuma dengan baik atau minta langsung. Kalau mungkin temannya mau ngasih masukan kan kurang pas, mungkin nggak enak. Nah kita kalau bisa ya langsung masukan pengajarnya kurang apa gitu. Terus inovatif, sebagai guru kita harus punya inovasi yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh murid-murid. Inovasi itu ya nggak harus dengan peralatan-peralatan IT atau apa saja, terus ada pengajaran yang inovasi. Terus peran guru penggerak ini diharapkan nanti menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ya sasarannya nanti itu, karena makanya ada jadwal bahwasanya kalau guru penggerak itu nanti jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Tapi ya ini nggak harus ke situ sasarannya juga. Intinya mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menularkan apa yang sudah didapatkan di sekolah itu. Jadi nggak harus nanti jadi kepala, jadi pengawas itu tidak. Yang penting kita mendapatkan ilmunya itu. Terus mendorong kolaborasi. Jadi ya diharapkan mampu mengajak teman-temannya untuk kolaborasi dalam perbaikan pembelajaran. Terus menjadi coach bagi guru lain. Ini membantu teman-teman yang belum bisa, belum IT-nya kurang mampu, ini nanti bisa membantu. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Ini menjadi murid, melatih murid menjadi pemimpin. Contohnya ya kita sudah sering melaksanakan, yaitu menjadi pemimpin petugas upacara, menjadi pemimpin doa, menjadi petugas-petugas di ketika maju ke depan itu juga mewujudkan pemimpinan murid. Jadi murid juga minder gitu. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini seperti KKG, mungkin KKG agama, KKG guru kelas itu diharapkan juga ada
tergeraklah dengan menjadi guru penggerak. Sudah selesai modul 1.2. Selanjutnya modul 1.3, visi guru penggerak. Mungkin ada yang sudah tahu, kita lihat puisi Bung Karno dulu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai milik, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai itu, aku mendengar lagu rakyat Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klemet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun Palarang, bukan lagi pantun Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Indonesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Indonesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiap aliran sekolah-sekolah, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Baru saja kita menyaksikan sebuah puisi karya Bung Karno. Nah, mungkin dari puisi ini ada yang mau menyimpulkan tentang makna dari puisi ini. Silakan Bapak Ibu atau Pak Joko dulu menyimpulkan atau mengasih apalah itu tentang puisi ini. Terima kasih. Menurut saya, atau menurut pendapat saya, dari puisi tersebut bahwa Pak Karno atau kita bukan memandang seseorang atau suku, ras dan sebagainya, tapi kita memandang satu kesatuan yang utuh, yaitu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Joko. Selanjutnya mungkin satu lagi dari Ibu siapa? Ibu Ratmi. Silakan. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya dari puisi tadi, di situ intinya ada beberapa perbedaan daerah, perbedaan suku,
Di situ Bung Karno tidak memandang perbedaan itu, tetapi dia menganggap semua itu adalah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Semua yang Bung Karno lihat dari sawah, gunung, lautan, dia tidak menilai satu persatu item, tetapi dia tetap melihat bahwa semua itu adalah Indonesia. Terima kasih. Boleh tambahin Pak Joko? Nah, dari puisi ini kita bisa tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, berarti jadi intinya adalah bahwasanya Pak Karno ini memimpikan kesatuan di Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi itu mimpi atau visi dari Bung Karno. Sekarang kita belajar visi atau yang menanyakan visi, yaitu visi menunjukkan impian, cita-cita atau nilai di sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi atau perusahaan. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga punya visi, harus punya visi, punya mimpi lah ini. Punya mimpi itu boleh, mimpi itu terserah. Nah, itu tadi puisi Bung Karno. Kita juga sudah mengenal Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa itu adalah semboyan yang disampaikan oleh Gajah Mada untuk kesatuan di Majapahit, itu mau menyatukan Nusantara, itu mimpi. Nah, kita juga sebagai seorang pendidik punya mimpi. Mimpi seperti apa sih murid yang akan kita miliki atau yang akan kita didik itu punya mimpi. Murid seperti apa? Silakan ini murid punya mimpi, salah satu memberikan mimpi tentang murid impian atau murid idaman di masa yang akan datang setelah kita mendidik sekian tahun. Saya punya visi atau mimpi murid saya itu seperti apa? Silakan Nisa, boleh Nisa. Saya maju ya biar kelihatan Pak Bu. Setelah semua ini saya punya mimpi bahwa murid-murid saya kelak akan menjadi murid-murid yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tidak hanya untuk diri dia sendiri, tapi bertanggung jawab untuk lingkungannya, untuk teman-temannya, untuk orang tua, untuk semua yang ada di sekitarnya. Nah, karena sekarang ini adalah banyak sekali tentang beredar murid-murid yang zaman now, jadi mereka juga harus bertanggung jawab dengan kemajuan zaman modern yang sekarang ini. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Bapak. Bahkan buku yang lain ada mimpi atau murid kita di tulisan tangan dulu. Jadi punya mimpi murid sudah bertanggung jawab. Silakan Bu Kamina, punya mimpi murid seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut saya mimpi untuk anak kedepannya bahwa anak-anak usahakan mampu bertakwa kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dirinya dan untuk mempengaruhi lingkungannya, karena dengan bertakwa itu akan pengaruh besar terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Kamina. Jadi mimpi dari Bu Kamina yaitu punya murid yang bertakwa, yaitu nanti berdampak luas baik itu kepada pribadi murid itu sendiri atau lingkungan yang dia tinggali. Artinya ini mimpi saya ketika pada murid-murid saya itu punya murid yang beriman dan berakhlak mulia seperti takwa tadi. Dua, cerdas. Dua, ketiga, kreatif. Keempat, percaya diri dan berbudaya. Betul itu bisa mengenal budaya lingkungannya. Itu
mimpi-mimpi saya sebagai seorang guru gitu ya. Tentunya beriman dan berakhlak mulia itu paling utama di sini. Bukan yang tadi sampaikan itu bertakwa. Terus cerdas juga harus ya, menguasai lah pembelajaran yang saya sampaikan. Terus kreatif, bisa memanfaatkan kemampuan dia. Skill yang dia miliki nanti bisa dikembangkan, dimanfaatkan untuk kehidupan dia. Terus percaya diri, nggak minder. Nah, itu kita latih dengan tadi menjadi petugas-petugas itu nanti akan melatih anak menjadi percaya diri. Jadi visi guru tadi ya sama seperti tadi ya, terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, percaya diri dan berbudaya. Namanya juga mimpi ya harus banyak. Kalau nggak mimpi banyak nanti nggak yang dicapai ya sedikit. Walaupun itu mungkin ada kelebihan, itu mungkin kepuasannya itu lain dengan wah saya sudah mimpi nanti 5 tahun ke depan punya ini atau apa itu. Nah itu kan kalau sampai kan berarti usahanya lebih maksimal. Tapi kalau nggak punya mimpi, ya tentunya kurang maksimal dalam mewujudkan mimpi-mimpi yang tidak ada wujudnya, gitu, tidak ada. Nah tadi visi-visi tadi itu berlandaskan itu profil pelajar Pancasila ini yang sudah paling Bu Eti dan Bu Isa ikuti, yaitu pelatihan tentang kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini nanti jawabannya banyak itu di antara 5 poin, yaitu 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya budaya positif modul terakhir ini, modul 1.4. Jadi intinya di sini hasilnya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif? Yaitu budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah intinya ini budaya positif ini. Jadi kebiasaan yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan atau akan kita ciptakan untuk menciptakan murid-murid yang berkarakter. Itu banyak yang sudah kita laksanakan, yaitu pasaran bendera itu sudah. Dan terus berdoa sebelum pembelajaran, itu Jumat sehat, itu sudah banyak yang kita lakukan budaya positif sekolah. Tinggal apa yang belum dilaksanakan itu nanti dengan ini nantinya bisa mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu nanti disiplin positif itu apa? Nilai kebajikan dan keyakinan keras, positif kontrol, kebutuhan manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi modul 1, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi intinya seperti tanah, nah, sawahnya mau dirawat, mau dipupuk, ya tentunya akan menumbuhkan padi yang baik. Itu di luar nanti ada gangguan-gangguan yang lain, tentunya tetap ada. Selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Itu dari bahasa Latin. Terus disiplin membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan yang dihargai. Nah, ini yang kita di budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadinya disiplin ini mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sebagai guru, disiplin sering diartikan naik murid manut. Kalau bapak ibu guru itu disiplin, berarti disiplin. Jadi sudah menjadi seperti itu. Kalau naik murid manut, terus disiplin gitu. Nah, apa makna disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin positif, jadi tanpa ditakut-takuti, tanpa dikasih uang, tanpa dikasih apa, dia sudah mau melakukannya. Jadi sudah menjadi karakter murid itu berangkat pagi, berangkat sesuai tepat waktu. Nah, itu memang sulit. Ini menjadi baik dari saya pribadi maupun nanti perlu memang disiplin positif ini. Jadi tanpa ada teguran, wah nanti makanya tak ada jalan rumah ini kan nggak dimarahi sama Pak Guru atau pimpinan biarkan, itu namanya disiplin positif. Jadi wes pokok aktif lah. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan seterusnya. Teori motivasi perilaku manusia. Pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini. Eksternal dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berapa dapat dari pemberian penghargaan ini. Jadi kita sering bahwasanya anak dikasih sesuatu atau reward itu sebenarnya kurang baik dalam teori ini. Itu hukuman secara halus. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa dengan sesuatu yang kurang baik. Aku kan itu baik-baik, ini 10.000 semangat. Atau minta lagi, yang mau ini dikasih 2.000 semangat lagi. Nanti ketika dia kecenderungan kalau nggak dikasih, timbulnya nanti nanti kita sendiri akan penghargaan menurunkan kualitas. Ibaratnya sedikit ya, kualitasnya sedikit menurun. Penghargaan mematikan kreativitas kreatif. Penghargaan mengurangi motivasi dalam dirinya. Jadi intinya penghukum penghargaan itu sama dengan hukuman secara halus selanjutnya gitu. Setelah kita sadari gitu. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati antara siswa dan guru, murid atau guru. Jadi hukuman itu tiba-tiba atau terencana. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Nah dari sini ada 7 poin. Tadi sudah ada konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba langsung dihukum. Kalau konsekuensi sudah kesepakatan. Kalau kamu datang terlambat, ini. Jadi yang pertama itu konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya tiba-tiba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Temennya itu tersenggol berarti konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kegiatan. Ini masalah hukuman atau konsekuensi? Kesepakatan. Ini nanti jawabannya yang pertama itu hukuman. Yang kedua hukuman. Boleh diminta pusat hukuman. Mengartikan kertas ini sudah konsekuensi. Bersihkan tumpahan air konsekuensi. Suruh tidak menggunakan sepatu hukuman. Dan terakhir konsekuensi.
Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ini tentu yang menyakitkan, hukuman itu menyakitkan. Ini sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati itu jangka waktu yang lama hukuman. Dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, berkepanjangan. Kalau memang ada kita ya ingat terus dengan guru yang pernah memberi kita hukuman ini, gambarnya panjang sekali. Ada masih keringan terus ya Pak Guru. Keringan karena cuma dihukum. Paksaan ini, kalau hukuman paksaan, kalau anak menyakiti diri sendiri tadi. Ini masuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru membuat atau kesepakatan dengan para murid, siswa, yaitu membuat nilai keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ini kesepakatan. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sedangkan peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama, saya tidak akan selama disiplin namanya. Itu kalau sudah disepakati bersama menjadi keyakinan kelas itu lebih, maksudnya akan mendorong siswa itu lebih semangat dalam mengerjakannya daripada peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu perilaku untuk tujuan, mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Terus nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia menjadi pelajar berhasil. Profil pelajar berhasil tadi itu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini terserah Bapak Ibu guru mau buat keyakinan kelas itu dari antara nilai kebajikan yang bisa diterapkan gitu. Disiplin, tidak nyontek, tidak itu menjadi bisa dibuat keyakinan kelas. Selesai tadi kalau kita belajar tentang atau mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia ada 5 hal yang mendorong kita melakukan ini. Saya berdiri di sini tentunya ya tidak lepas dari 5 ini. Bapak Ibu guru hadir di sekolah itu tidak lepas dari 5 kebutuhan ini. Nah, yang pertama itu untuk bertahan hidup, dalam penguasaan kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Nah, bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup ya sifatnya fisiologis ya, bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, kita seperti ini termasuk ini bukan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa terima. Nah, kita setelah kita hidupnya sudah kalau sudah cukup, kita perlu ada rasa sayang diterima oleh sesama yang lain. Makanya kita ya mempunyai pasangan, mempunyai anak, ini merupakan kebutuhan kita kasih sayang anak. Kita juga tentunya membutuhkan ini. Kadang anak melakukan sesuatu yang di luar batas kita dan anak diperhatikan. Ini karena mungkin di rumah itu kurang kasih sayang, makanya di sekolah dia mau saling kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Jadi di rumah kurang kasih sayang, nanti di sekolah tambah seneng. Jadi kurang terus kasih sayang. Penguasaan untuk kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kadang anak itu jalan-jalan terus, karena memang punya kelebihan. Nah, itu tujuannya juga ingin pengakuan dari temannya yang lain atau ingin dihormati. Intinya itu kebutuhan juga. Terus kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, kita memang butuh ini, itu kesenangan, senang-senang lah, tamasya atau apa. Nah, di sini ada satu kasus, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung
menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Adi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dia mengambil bekal temannya atau merebut secara paksa. Dari 5 kebutuhan tadi. Jadi ada 5 jawaban yang sesuai dengan tadi 5 kebutuhan tadi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka siang ya berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Apabila ia senang temannya jadi memperhatikan dia, direbut dari perhatian namanya, jadi berarti kebutuhan kasih sayang. Terus apabila Agus yang merasa hebat karena temannya jadi takut, itu kebutuhan penguasaan, jadi jadi takutilah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, terus itu akan kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja jahil oleh temannya, karena reaksi temannya yang kesal, dia senang gitu. Itu suatu kesenangan. Jahil dengan bermain sering dengan anak itu memang jahil, soalnya ya ingin mencari senang. Nah, terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Ini artinya agak panjang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu semua, kita sudah menyaksikan 5 posisi kita sebagai seorang guru.
kita tinggal mau pilih yang berhukum. Tadi konsekuensinya tadi menjadi teman, menjadi pembuat orang merasa bersalah, monitor atau pemantau, dan menjadi manajer. Nah, kita tinggal mau pilih kita sekarang ini posisi yang mana. Nah, jadi ya mungkin kalau saya sendiri masih dalam tahap awal menghukum yang sering saya laksanakan. Nah, tapi saya memperhatikan teman-teman semua ini ada yang sudah sampai level manajer ketika menangani kasus. Nah, itu Bapak Joko itu saya perhatikan ketika menangani kasus ini sudah sampai level manajer. Mendekati apa sudah sampai ini. Jadi saya memperhatikan ketika menangani kasus ini kan naik gede jadi opo. Itu salah satu ini manajer. Jadi dokter goblok atau pintar masuk posisi itu. Jadi menjadi manajer lah, tidak langsung menghukum, itu posisi manajer, posisi tertinggi yang kita harapkan sampai di situ. Tapi tentunya dari 5 ini ada kelemahan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Jadi hukum itu tidak melulu itu jelek gitu. Memang kadang ada yang orang yang harus posisinya di situ, ada orang yang harus membuat orang bersalah, ada yang memang menjadi teman. Tapi kalau menjadi teman terus nanti katanya akhir dengan murid mengunjak, itu ada juga yang seperti itu. Jadi ya tinggal kita mau memilih posisi mana yang masa kita itu baik untuk kita dan murid kita gitu. Terakhir ini lagi ketika di sini sama dengan tadi yang penyelesaian masalah. Nah, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Tadi restitusi membantu untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini restitusi ini penyelesaian masalah ketika ada kasus. Nah, jadi ada 3 cara atau segitiga restitusi ketika kita menghadapi kasus. Ada 3 langkah, yaitu pertama menstabilisasi identitas. Nah, contoh pertanyaannya tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, teman kamu juga ada. Itu pertama kita menstabilisasi identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terlambat kenapa? Jadi jangan langsung terlambat terus. B, menanyakan alasan terlambat itu. Adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga termasuk validasi tindakan. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan itu tadi. Jadi membuat keyakinan atau kesepakatan bersama. Jadi di kelas ketika terlambat, kemarin sudah ada kesepakatan dan keyakinan kalau terlambat mau apa gitu. Itu tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu terakhir itu. Untuk arah pertama stabilitas, validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh restitusi yang saat meraih mimpimu.
Jadi kita sebutkan data terlambat tadi itu contoh yang sudah saya laksanakan, belajar segitiga restitusi. Jadi itu yang sudah saya pelajari selama 2 bulan ini. Jadi pertama dari modul 1 tentang filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga yaitu visi dan misi guru penggerak. Terakhir tadi yaitu budaya positif di sekolah. Nah, dari sekian yang saya pelajari atau saya sampaikan, mungkin dari saya butuh sekali masukan dari Bapak Ibu guru dan motivasi atau apa pada apa yang sudah saya pelajari. Monggo silakan Bapak Emi untuk memberi tanggapan masukan untuk saya yang sudah menyampaikan tadi atau selama ini 2 bulan menjadi guru penggerak untuk memberi masukan atau saran. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya sudah bagus Pak Syahrunya, udah ibaratnya menerapkan modul 1.2, 1.1, 1.2 dan seterusnya itu sudah bagus dan cukup untuk buat menyontohkan guru-gurunya yang lain. Jadinya atau memberitahu kepada guru yang lain atau kepada muridnya juga. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Remi. Mungkin satu lagi atau nanti bisa teman-teman yang lain. Ibu Uji silakan memberi saran, masukan atau koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya merasa terima kasih pada Bapak Said Nagilon yang telah memberi penerapan untuk kita semua apa yang Pak Guru sampaikan dari modul 1 sampai modul 4. Kita sebagai guru bisa mengambil hikmahnya dengan baik. Moga-moga kita semua yang sudah tua insya Allah bisa belajar lagi, yang muda-muda sampai dilanjutkan lagi. Dan lagi supaya bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bisa bertakwa dan yang bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kepada anak kita semoga bisa meneruskan apa yang Pak Guru sampaikan. Sebenarnya saya mohon maaf kalau saya masih kurang pas. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang lain? Masukan, kritik, atau jelas? Pak Toko mau kasih masukan lagi atau pertanyaan boleh? Nanti yang dijawab kalau sudah jawab. Terima kasih. Untuk masukannya, kegiatan ini sudah dilaksanakan baik, akan lebih baik lagi kalau Pak Saihu menyampaikan per modul kita diundang Pak. Itu kalaupun memungkinkan supaya kami juga paham, karena kami sudah tua. Jadi ya ibarat laptop itu sudah agak lemot Pak. Jadi kalau bisa per modul. Terus ada satu pertanyaan Pak yang saya masih bingung tadi di hukuman. Karena ada tadi di hukuman tapi memberi hadiah. Ada tadi yang hadiah itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Pak kalau anak di kelas ranking 1, umpamanya ranking 1, 2 dan 3, nah kok
hadiah. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Joko yang sudah memberikan sarannya untuk menyampaikan per modul. Ya, saya usahakan kalau memang memungkinkan nanti kita berbagi setiap modul, dan nanti hari Senin depannya nanti ada diskusi dengan guru praktik. Jadi ya minta nanti ada beberapa guru yang ikut di situ untuk lebih mengembangkan visi-misi sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah. Jadi tentang hukuman penghargaan sebagai hukuman itu ya saya juga kaget tertanya mempelajari itu, karena yang pertama kan secara tidak langsung reward atau penghargaan itu hukuman terselubung ketika dilaksanakan secara kontinu terus menerus gitu semuanya. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa lah, itu jawaban saya. Tapi kalau kontinu terus menerus anak itu akan nanti ketergantungan gitu. Tergantungan kalau nggak di reward nggak mau, kalau di reward nggak mau. Tapi kalau untuk kenaikan kelas itu kan nggak, maksudnya cuma semester sekali atau 1 tahun sekali, itu timbul motivasi. Mungkin anak pun bukan, kalau motivasinya bukan ke situ kayaknya, itu hanya sekedar penghargaan kecil lah, penghargaan kecil yang mungkin bagi mereka ya sudah motivasinya dari situ juga bisa juga. Cuma kalau itu dilakukan secara terus menerus, itu nanti memang dampaknya kurang baik. Walaupun itu hanya mungkin 1 tahun sekali, nah itu dampak yang kita timbulkan 1 tahun itu jelek juga. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang guru, saya pun dalam guru penggerak awal-awalnya memang mengikuti guru penggerak itu karena ya ada MBM sertifikat itu. Jadi motivasi awal itu tetap orang itu nanti meningkat gitu. Awal mungkin pertama ingin mendapatkan hadiah itu, cuma setelah berjalannya waktu mungkin kan mindset itu atau itu akan berubah. Jadi pendidikan itu nanti bertahap lah intinya. Mungkin awal-awal itu dikasih itu penghargaan, tetapi tidak kontinu. Jadi ini hanya awal saja. Nanti kasih masukan, jangan itu yang utama. Gitu. Itu yang mungkin yang saya jawab. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin cukup ya Bu. Itu. Ya, terima kasih atas apa yang Bapak Ibu respon, tanggapi, dan sediaan waktunya, meluangkan waktu untuk menyaksikan atau mengikuti apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada jawaban yang lain banyak tentunya kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Senakilom yang telah menyampaikan aksi nyata dari modul 1.1 sampai 1.4. Semoga guru-guru di SD 1 Senang Agung bisa mengikuti jejak yang telah diikuti oleh Bapak Sehu dan bisa melaksanakan materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sehu. Di sini kita lanjutkan acara kita, yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama.